Jokowi itu justru ini yang menurut gue catatan pentingnya adalah Hmm. instrumen kekerasan itu agak dihindari loh, kecuali mungkin dalam demo-demo ya. Yang justru dominan digunakan adalah memanipulasi Manipulasi ya? instrumen-instrumen legal, Iya. mempolitisasi instrumen-instrumen legal. Jadi mau merepresi orang, mau menyingkirin orang, mengeksklusi lawan-lawan politik itu semua pakai instrumen legal. Termasuk Iya. terakhir gimana menjustifikasi supaya Gibran itu tetap bisa menjadi cawapres gitu, dengan cara ngutak-ngatik aturan legalnya gitu. Semua dilakukan kan, ngutak-ngatik aturan legal. Jadi yang menarik dari Jokowi adalah dia itu selalu mau menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi dengan legally legitimate gitu. Iya. Oke, nice. Itu yang ya kan. Dia misalnya merepresi masyarakat sipil lewat undang-undang ITE. Itu legal. Legal ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah secara hukum. Termasuk menangkap Haris Fathia itu legal, nggak ada yang salah. Lewat persidangan, lewat pengadilan, lewat penuntutan hukum. Kemudian kalau dia terganggu dengan Surya Paloh, dia nggak nyingkirin Surya Paloh pakai kekerasan, pakai kasus hukum legal. Iya. Jangan diangkat, diungkap lah kasus-kasus hukum. Jadi termasuk juga misalnya menyandra Erlangga Hartarto sampai Golkar akhirnya harus Prabowo ya. Iya. Padahal dia kan dulu terobsesi untuk menjadi Capres juga. Kok bisa membatalkan itu kan karena disandra pakai kasus hukum. Itu pakai instrumen legal gitu. Jadi kecenderungan Jokowi adalah berusaha mengoperasikan kekuasaannya dalam koridor hukum gitu. Jadi legitimate. Orang jadi atau kalau ada perlawanan ya dari masyarakat sipil ya udah lewat jalur KPK aja. Lewat jalur MK aja gitu. Semuanya diarahkan begitu. Termasuk pengesahan undang-undang Cipta Kerja itu semua bisa diklaim legal. Ada partisipasi masyarakat dari buruh juga ada. Kualitas doang gitu. Jadi formal legal itu yang selalu dikejar, menjadi kecenderungan bagaimana kekuasaan Jokowi dijalankan. Dan gue pikir itu juga yang dipakai nanti untuk ngunci Prabowo gitu. Dia misalnya memobilisasi instrumen-instrumen kekuasaan. Jadi instrumen kekuasaan dan legal yang lebih digunakan ketimbang kekerasan. Iya. Ya kan? Misalnya mobilisasi polisi, mobilisasi tentara. Tentara itu misalnya militer lah, orang-orang aktif itu kan di beberapa tempat ditunjuk sebagai PLT dari kepala daerah yang berkelangan dan seterusnya. Itu kan bagian dari, terus terakhir mendiakan sebagai kasat menantunya Luhut. Iya. Ya itu umum sih, tapi dia juga misalnya mobilisasi kepala daerah, bukan hanya kepala daerah, tapi bahkan kepala desa, ya kan? Mirip dengan yang dilakukan oleh Soeharto. Di situ kemiripannya mungkin. Dia menggunakan tentakel birokrasi kekuasaannya, mobilisasi itu dengan ya disandra dengan berbagai cara. Kalau nggak mendukung, nggak akan dikasih misalnya yang tuntutan terakhir dari kepala desa itu kan 9 tahun, pokoknya panjang lah. Nah, di situ kan dia bisa korupsi, dikasih dana desa dan seterusnya macam. Itu bagian dari konsesinya gitu yang mau nggak mau ya harus mendukung gitu. Kalau nggak mendukung ya bisa terancam kepentingannya, kira-kira begitu. Jadi memainkan ancaman kepentingan dan seterusnya untuk mengontrol orang dan mengontrol kekuasaan lewat instrumen-instrumen legal ya. Legal dan kekuasaan formal. Iya, memang itu yang menarik menurut gue. Iya, menarik itu poin bagus tuh, Gis. Karena pada akhirnya yang disebut dengan coercive state apparatus ya memang bagian dari legal system itu, karena kan dia adalah enforcer sebenarnya kan ya, para penegak yang mana implikasi dari keberadaan aturan-aturan yang udah ditetapkannya emang poin penting itu tentang mobilizing legal system gitu ya untuk dalam rangka mendorong agenda-agenda pribadi gitu. Nah, yang juga mungkin penting adalah pertanyaan kemudian adalah seberapa efektifkah legal system itu dalam mengkonten kompetisi oligarki ini.